Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Bunda Kiyama. Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membungakan anggrek Cattleya, terutama Cattleya spesies Mantini. Banyak dikenal bahwa anggrek jenis Cattleya ini sulit berbunga, namun dengan perawatan yang tepat kita bisa dengan mudah membungakan anggrek Cattleya Mantini. Anggrek Cattleya Mantini merupakan salah satu jenis anggrek spesies yang biasanya apabila sudah pernah berbunga, maka untuk selanjutnya anggrek Cattleya tersebut akan mudah juga berbunga. Anggrek Cattleya Mantini ini memang usia bunganya pun juga tidak terlalu lama. Biasanya hanya sekitar 2 minggu mekar untuk setiap kuntum bunganya. Bunganya berwarna pink keunguan seperti ini ya sahabat semua. Kemudian di bagian tengahnya ada warna yang lebih gelap. Pada waktu anggreknya berbunga serempak dan rimbun, tentu saja akan terlihat sangat cantik. Namun untuk mendapatkan anggrek Cattleya yang rimbun memang memerlukan waktu yang cukup lama. Tidak cukup hanya setahun atau 2 tahun. Memang semakin lama anggreknya apabila tidak di split nanti juga lama-lama akan rimbun. Cattleya Mantini ini memiliki kelopak yang besar jika dibandingkan dengan ukuran tangan, seperti itu ukuran bunganya. Kemudian untuk knopnya pun juga berukuran yang cukup besar. Untuk daunnya sendiri pun juga cukup lebar dan besar. Anggrek spesies Mantini ini masih banyak terdapat di mana-mana ya sahabat semua. Di tengah anggrek-anggrek Cattleya yang hibrida, namun untuk anggrek Cattleya Mantini ini masih banyak sekali peminatnya karena memang harganya yang relatif lebih murah dibandingkan anggrek Cattleya hibrid. Namun untuk perawatannya, baik antara anggrek Cattleya spesies maupun dengan anggrek Cattleya hibrid hampir sama. Nah, untuk mendapatkan anggrek Cattleya yang mudah berbunga, diawali dari kita merawat anggrek dari masa tunasnya. Pastikan pertumbuhan di masa awal pertumbuhan Cattleyanya memang sudah bagus. Sehingga pada waktu muncul tunas baru dari anggrek Cattleya ini, secara rutin beri pupuk pertumbuhan agar tanamannya menjadi lebih besar dan lebih gendut. Artinya anggrek Cattleya ini nutrisinya tercukupi. Kemudian pastikan juga sinar matahari yang didapatkan oleh anggrek Cattleya ini cukup. Sehingga penempatan anggrek Cattleya sangat penting. Termasuk juga untuk media tanam yang digunakan dari anggrek Cattleya ini. Dengan media yang cocok, Cattleya akan tumbuh lebih sehat, lebih baik, dan tentu saja akan lebih subur pertumbuhannya. Bisa menggunakan media tanam papan pakis, bisa juga ditanam di pohon seperti yang tadi. Itu yang akan mempengaruhi perawatannya. Jadi sahabat semua bisa menggunakan media apapun. Nah, untuk perawatannya disesuaikan dengan media yang digunakan, karena masing-masing media memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Untuk media menggunakan papan pakis seperti ini, maka medianya bersifat poros air sehingga air tidak menggenang pada bagian akarnya. Berbeda dengan anggrek yang menggunakan media pot seperti ini. Pot namun bisa juga dengan arang. Pot plastik menggunakan arang sehingga tetap poros air. Nah, setelah anggreknya cukup besar, salah satu pupuk yang mudah kita dapatkan dan sangat praktis adalah kita menggunakan kulit pisang. Karena kulit pisang itu kandungannya sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Karena mengandung kalium,
magnesium, dan fosfor. Kandungan tersebut berfungsi untuk memacu pertumbuhan bunga, salah satunya untuk pembungaan pada Cattleya. Ada berbagai cara untuk membuat pupuk organik cair dari kulit pisang. Namun di sini saya akan mempraktekkan cara yang paling praktis, yaitu kulit pisangnya tinggal direndam ke dalam air secukupnya. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan 4 buah kulit pisang. Kemudian saya siapkan air sekitar 1 liter. Masukkan semua kulit pisang ke dalam air. Cukup kita rendam selama 1 malam, dan di sini saya tidak menggunakan campuran apapun karena ini merupakan POC yang paling simpel ya sahabat semua. Ada berbagai cara lain membuat POC, namun di sini saya pilih yang paling mudah dilakukan. Setelah kita rendam 1 malam, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Airnya akan menjadi sedikit berwarna kemerahan. Kemudian di sini saya telah menyiapkan wadah sprayer berukuran 5 liter. Kemudian air rendaman kulit pisang saya saring, dimasukkan ke dalam sprayer supaya nanti akan lebih mudah mengaplikasikan ke tanaman anggrek Cattleyanya. Masukkan semua airnya. Jadi ini dosisnya sudah saya perkirakan, jadi 4 kulit pisang untuk 5 liter air dalam 1 kali pemakaian. Kemudian untuk kulit pisang yang sudah diisi airnya tadi, airnya sudah digunakan, bisa diisi air kembali. Kemudian untuk sprayernya kita isi penuh sampai 5 liter air. Kemudian kita pompa dan siap kita aplikasikan ke tanaman anggrek Cattleyanya. Cara menyemprotnya mudah saja, langsung kita spraykan ke seluruh bagian tanaman, baik itu pada daunnya, kemudian batangnya, akarnya, ke semua bagian tanaman. Nah, pemberian pupuk menggunakan kulit pisang ini bisa kita lakukan berkali-kali sampai anggrek tersebut berbunga. Jadi setelah anggreknya remaja sampai anggrek tersebut berbunga. Saat anggreknya sudah menunjukkan ada speknya seperti ini pun, pemberian pupuk organik cair kulit pisang tetap kita berikan. Namun pada waktu penyemprotannya harus hati-hati, jangan sampai terkena kenopnya. Jadi hanya pada bagian daunnya, kemudian batangnya maupun medianya. Untuk kenopnya jangan sampai terkena pupuk pembungaan. Sehingga nanti kenopnya akan mekar dengan baik. Dan untuk anggrek Cattleya mantini ini ukuran kenopnya cukup besar karena memang ukuran bunganya juga cukup besar. Pada 1 pot anggrek Cattleya yang rimbun, biasanya akan muncul banyak kenop secara bersamaan. Karena memang dari awalnya tunasnya juga sudah banyak, kemudian nanti kenop-kenopnya juga banyak. Setelah ditunggu beberapa hari, nanti kenopnya pun akan mulai menunjukkan siap mekar. Ini pada bagian atas bunganya sudah mulai menunjukkan pesonanya. Kemudian untuk yang bagian bawah belum ya, karena ini memang bertahap. Tentu saja nanti akan menjadi sangat cantik apabila sudah mekar semuanya secara serempak. Nah, di saat
kuntum bunganya sudah mulai menunjukkan mekar seperti ini, maka pemberian pupuk pembungaan kita hentikan. Sampai nanti bunganya mekar, kemudian bunganya layu dan habis. Pada waktu seperti itu bunganya tidak kita beri pupuk, hanya kita siram biasa saja. Namun untuk pemberian seperti fungisida, bakterisida itu tetap kita berikan supaya anggreknya tetap sehat. Nah, nanti selanjutnya apabila bunganya sudah rontok, sudah layu, kemudian muncul tunas-tunas baru, nah itu baru kita beri pupuk pertumbuhan. Sedangkan pada waktu sedang berbunga seperti ini, hanya perlu kita siram biasa saja, bisa dengan spray ke bagian daunnya maupun akarnya, batangnya, bisa juga langsung siram menggunakan air dari keran. Sehingga kebutuhan air dari anggrek ini tercukupi dan anggreknya pun pada waktu mekar akan mekar dengan baik, tidak ada layu-layunya karena anggreknya nutrisinya penuh, kemudian kebutuhan airnya juga tercukupi dengan baik. Nah, sahabat semua, itu cara saya untuk membungakan anggrek Cattleya mantini yang ada di kebun saya. Semoga informasi ini bermanfaat dan anggrek Cattleya mantini sahabat semua pun dapat tumbuh dengan baik, subur, dan rajin berbunga seperti anggrek-anggrek Cattleya saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk sahabat semua.